Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada hari Minggu ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yance Wairisal. Ungkapan situasi. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seluruhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam. Kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk-pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan. Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kami sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar? Atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan? Jemaat Tuhan, mari berdiri, mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, pertolongan bagi kita dalam ibadah pada pagi hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing di dalam ibadah pada hari Minggu Trinitas ini
terambil di dalam surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan yang ke-8, yang di dalamnya sabda Tuhan ini berkata bagi kita begini: sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Sekarang terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuan kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini. Ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani, kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu, bahkan kerapuan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan kami bersujud mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi. Bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan
Setelah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah, maka dengarkanlah sekarang berita anugerah yang disampaikan dari pihak Allah kepada kita. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22 yang mengatakan, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Sidang Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40 yang berbunyi begini. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kiranya Roh Kudus menolong kita guna kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, akan kita dengarkan puji-pujian solois dari saudari kekasih kita, Vira Luhulima.
dan mengejar hati di sepanjang hidupku. Perlindunganku berada dekatmu, walau badai bergerak, ku rindu menyatakan Engkau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Engkau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Perlindunganku berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Perlindunganku berada dekatmu, walau badai bergelora, ku rindu menyatakan Engkau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Engkau pujaanku, Engkau tetap ada saat semua tiada. Mana sobat lain seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung segala dosa dan hilangkan susahku. Oh, mana sobat lain seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung segala dosa dan hilangkan susahku. Oh, Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia
saat semua tiada. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan suara kekasih kita Vira dalam hidup sehari-hari. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah Bapa kami, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, melalui Roh-Mu yang kudus akan kami membuka untuk membaca sabda-Mu. Buatlah kami mengerti, tunjukkanlah kuat kuasa kasih-Mu, sehingga kami pun dapat melakukan seluruh kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah sekarang ya Tuhan, sebab kami umat-Mu siap mendengar suara-Mu. Dalam kuasa kasih Roh yang kudus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri guna kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Alkitab. Terpujilah Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14 yang menyatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara saudara-saudari, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk. Hari ini bersama dengan semua orang yang percaya di segala waktu dan tempat, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, di dalam gereja kita rayakan Hari Trinitas. Karena itu saya sampaikan selamat merayakan Hari Trinitas kepada semua saudara seiman di rumah dan di mana saja ketika mengikuti acara live streaming dari Jemaat GPIB Bukit Sion, Surabaya hari ini. Pada hari Minggu pertama sesudah pencurahan Roh Kudus, kita yakini Allah terus berkarya dalam kehidupan kita, menyelamatkan kita umat manusia dan seisi alam raya semesta ini. Saya percaya kita bersama setiap hari menikmati berkat kemurahan kasih Allah, terutama berkat jasmani yang membuat kita tetap hidup. Dengan tubuh jasmani yang sehat, kita dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita menerima berkat jasmani dari Tuhan, sedikit ataupun banyak, yang kita terima dari Tuhan, saya mengajak untuk terus-menerus kita mengucap syukur kepada Allah. Yang menerima sedikit tetap bersyukur, dan yang menerima lebih juga terus untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Bapa kita yang maha baik. Mengapa kita belajar untuk terus mengucap syukur? Sebab kita tahu Allah yang kita mengasihi kita, Ia terus-menerus menyertai kita dan semua yang ada di dalam alam semesta ini. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam masa sulit seperti sekarang ini, bagi kebanyakan saudara seiman, saya ingatkan, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada Matius pasal 4 ayat yang keempat. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat keberadaan kehidupan Allah yang kita sebut Bapa, nampaklah kita melihat sifat dan perilakunya adalah mungkin tidak berbeda jauh dari sikap seorang bapa yang baik di dalam keluarga, yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menghidupi seisi rumah tangganya, anaknya, istrinya, yang menikmati segala kebaikannya itu akan menghormati cinta kasih pengorbanan dari sang ayah sebagai bapa yang bekerja keras untuk melindungi seisi rumah tangganya. Maka pada pagi hari ini kita bersyukur, jemaat yang terkasih, karena kita telah mendengarkan sabda Allah yang mengajarkan kepada kita tentang kasih Allah, yaitu Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang memberkati kita tanpa ada kata akhir. Jemaat yang terkasih, perhatikan baik-baik ucapan Rasul Paulus dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5, yang di dalamnya ia mengatakan, Allah yang kita percayai, Ia adalah Bapa. Dialah Bapa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Allah adalah Bapa.
Tuhan Yesus sendirilah yang ajarkan hal itu jugalah bagi kita. Dalam doa Bapa kami misalnya, Yesus mengajarkan kita untuk menyebut Allah sebagai Bapa. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-7, kita temui juga perkataan Yesus yang menyebutkan bahwa kita yang mengenal Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang bapa selalu menaruh belas kasihan kepada keluarganya. Cara pandang Allah yang penuh kasih, Ia penuh belas kasih pun juga memberikan kepada kita lebih dari sekedar makan dan minum. Bapa di dalam Kristus, Ia mengaruniakan kepada kita berkat rohani yang berasal dari surga. Itulah kasih-Nya yang besar yang tidak bisa kita ukur hanya dengan berkat-berkat jasmani yang kita terima dari Allah. Berkat dari Bapa, Allah yang berdiam di surga, Ia telah memilih dan memungkinkan kita melalui Yesus Kristus sebagai anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Di dalam Yesus, Allah Bapa memilih kita. Sebelum dunia ini dijadikan, Ia telah menentukan untuk memilih kita sebagai anak-anak-Nya. Di dalam Dia, kita dimungkinkan untuk hidup seperti Allah itu sendiri. Hidup yang menunjukkan karakter yang berbeda dengan pola perilaku hidup sebagai manusia rohani yang hidup di dalam Allah. Kita dikuduskan, dipisahkan sebagai manusia yang memiliki karakter rohani, yang memiliki corak perilaku hidup ilahi. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyebut kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Kita ingat dan memelihara karakter rohani yang baik, karena kita peroleh relasi dengan Bapa di surga yang baik melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, relasi antara Bapa di sorga dengan kita yang terbangun dalam Yesus Kristus terjadi bukan karena usaha kita, melainkan hanya karena pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mencurahkan darahnya, menghancurkan tubuhnya untuk memungkinkan kita ditebus dari kehidupan yang lama. Kita menerima pengampunan dosa dari Allah yang terjadi menurut kekayaan kasih karunia Allah. Dalam Yesus kita menerima hikmat Allah. Demikian kata sabda Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-8 yang kembali saya membacanya. Dilimpahkannya kepada kita segala hikmat dan pengertian. Yesus menjembatani dan menyatukan kita dengan Bapa surgawi. Di dalam Yesus Kristus sabda Tuhan ini, kita menemukan bagian yang dijanjikan Bapa bagi kita, sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita menerima kasih Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu bukanlah sebuah usaha kita manusia belaka, usaha untuk memahami kebaikan Allah melalui hikmat dan pengetahuan kita. Itu karena pekerjaan Roh Kudus semata-mata yang memeterai kita sebagai anak-anak Allah. Roh Kuduslah yang menandakan kita adalah anak-anak Allah yang hidup dalam kuasa kasih Allah. Roh Kuduslah yang memeteraikan kita sehingga kita memiliki hidup rohani seperti Allah. Roh Kudus yang berkarya dalam dunia saat ini. Ia turut membebaskan kita, manusia, mengubah kehidupan kita, dan menuntun kita untuk menaati segala perintah Tuhan dan kehendak-Nya. Roh Kudus yang menuntun kita agar tetap kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Roh Kudus yang menghasilkan dalam diri orang yang percaya
buah-buah roh sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan 23 yang tertulis begini. Roh Kudus yang menghasilkan dalam diri orang percaya, buah-buah roh itu suatu cara hidup yang penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tadi saya menyapa jemaat yang terkasih. Selamat merayakan Hari Trinitas. Kita sudah dengar karya Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, beserta dengan Roh Kudus, karya kasih-Nya yang menuntun kita dalam kehidupan tiap-tiap hari. Hidup yang sehari-hari kita rasakan ada perubahan dalam hati, dalam pikiran, yang nampak dalam perilaku dan pribadi kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang juga orang lain melihat dan menikmati kasih Allah yang kita tunjukkan dalam cerminan hidup yang nyata sehari-hari. Hari ini bersama kita rayakan dalam gereja GPIB, bulan pelayanan dan kesaksian, bulan Pelkes. Arah hidup kita selalu memang terarah kepada Allah. Sukacita surgawi selalu jadi harapan kita bersama secara pribadi. Tetapi kita ingat, penggalan kata Yesus dalam amanat agung. Yesus katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Setiap orang yang harus menjadi murid Tuhan. Melalui mimbar ini saya hendak menyampaikan terima kasih kepada kita semua sebagai anggota jemaat yang telah menyapa diri sebagai murid Tuhan atau sebagai milik Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit ini, kita telah memberikan yang terbaik bagi sesama. Yang kuat membantu yang lemah, dan yang lemah mendoakan yang kuat. Itu terjadi dalam keutuhan persekutuan kita. Yang kuat menopang sesama yang hidup dalam masa yang sulit ini. Yang kuat turut merasakan bersama dalam keberadaan kehidupan saudara-saudara seiman yang berkekurangan. Segala pemberian yang Bapak Ibu berikan kepada sesama memang adalah merupakan hasil kerja keras dari kita masing-masing. Tetapi kita ingat dan percaya bahwa segala berkat kehidupan yang kita terima adalah pemberian yang datang dari atas, yang berasal dari Bapa juga. Dalam bulan ini untuk itu, kita yang menerima berkat kehidupan dari atas dari Bapa, baik berkat rohani dan juga berkat jasmani, kita tahu bahwa kita dipanggil untuk memberikan orang lain menikmati hidup yang lebih baik. Dalam bulan ini kita tahu Yesus yang adalah kepala atas semua orang yang percaya menuntun kita melalui Roh-Nya untuk memuliakan Bapa. Kita bukan hanya angkat suara memuji Bapa di surga, kita bukan hanya berkata terpujilah Bapa yang sudah memberkati kehidupan saya dengan segala sesuatu yang melimpah ruah dalam hidup ini, yang telah memberkati keluarga saya dengan berkat jasmani sehari-hari. Tetapi kita memuliakan Bapa dengan mengingat kata-kata sabda Tuhan. Muliakanlah Tuhan Allahmu dengan hartamu. Bu Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kebersamaan kita di gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kita tahu bahwa terbentang luas gereja ini di pedalaman-pedalaman baik di Sulawesi, Kalimantan maupun di Sumatera. Mereka yang berada di pesisir-pesisir pantai seperti di Kepulauan Riau, sejumlah besar saudara seiman kita membutuhkan uluran tangan kasih kita di dalam pelayanan bulan Pelkes ini. Karena itu, saya mau menggugah Bapak Ibu yang terkasih, berilah apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. Berilah sehingga sesama kita turut memuliakan Allah Tritunggal. Ingatlah, setiap orang yang percaya yang memberi dengan hati yang tulus, ia tidak akan berkekurangan. Tetapi Allah yang maha baik akan mencurahkan segala perkara yang baik dalam hidup hari ini.
bahkan akan membuat tertawa dalam kebahagiaan kita maupun anak-anak sampai kepada cucu-cucu kita dengan segala berkat jasmani yang Allah anugerahkan dalam hidup sehari-hari di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan berkat rohani, yaitu kita menjadi milik Allah sebagai anak-anak-Nya. Amin. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerah-Nya. Tuhan beri anugerah-Nya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Mari kita berdiri jemaat yang terkasih untuk mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dari dalam hati dan mulut kita dengan sikap siap kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat terkasih, dipersilakan duduk kembali. Marilah saudara-saudari jemaat yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita untuk kembali kita menaikkan permohonan-permohonan dalam syafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Dikau yang berkuasa atas langit dan bumi, hormat, puji, dan sembah kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus pada hari Minggu ini, yang di dalamnya bersama-sama dengan semua orang yang percaya, kami merayakan peristiwa Hari Raya Trinitas dalam gereja yang kudus dan am. Kami datang menghampiri takhta kekudusan-Mu ya Bapa dalam Yesus Kristus, bukan dengan kuasa dan kekuatan hikmat kami, tapi kami datang ke hadirat-Mu untuk membawa permohonan-permohonan kami dalam tuntunan dan bimbingan Roh yang berbicara untuk mengungkapkan segala sesuatu yang bertalian dengan keperluan dan kebutuhan kami, yang bertalian dengan puji, hormat, dan sembah yang kami naikkan juga kepadamu. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ketika Engkau memanggil dan menempatkan kami di dalam gereja-Mu,
Maka kami mendoakan seluruh kehidupan orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh kekuatan Roh Kudus di dalam gerejamu yang kudus dan am ini. Buatlah kami senantiasa menaruh pengharapan pada hari pemulihan yang akan Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan arahkanlah langkah kehidupan kami sambil kami menanti kedatangan-Mu untuk terus bersaksi, mempermuliakan nama-Mu di dalam kata dan perbuatan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa kiranya ketika Engkau menempatkan kami sebagai orang yang percaya untuk membaharui kehidupan dunia ini dengan kuasa Roh-Mu, tuntun pimpin setiap orang yang Engkau panggil dan Engkau berikan talenta, serta Engkau karuniakan roh hikmat, mampukan mereka untuk menjadi saksi-Mu yang hidup. Kami mendoakan ya Tuhan, gereja-Mu di seantero muka bumi ini, khususnya di muka bumi Indonesia. Tunjukkanlah kuat kuasa-Mu agar kami dapat bersaksi, hingga kebenaran perkataan firman-Mu bertumbuh dan hidup, serta berkembang untuk mewujudkan damai sejahtera-Mu di muka bumi ini. Bapa yang maha baik, kami serahkan seluruh keberadaan kami di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Permasalahan-permasalahan menyangkut keutuhan persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami, dari arah sinode sampai kepada jemaat yang berada di pos-pos pelayanan yang terpencil, biarlah Tuhan ada beserta dengan kami. Partisipasi kami di dalam segala aspek kehidupan sosial, guna mewujudkan tanda-tanda kehadiran-Mu yang baik, biarlah Tuhan ada beserta dengan kami. Gagasan-gagasan pikir yang nampak di dalam perbuatan-perbuatan yang nyata, guna menunjang dan menghidupi roda ekonomi dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, Tuhan pun kiranya ada di dalamnya. Berkatilah kami ya Tuhan dalam jemaat GPB Bukit Sion ini. Bimbinglah kami ya senantiasa dengan firman-Mu. Kuatkanlah fisik dan mampukanlah kami untuk berpikir tentang masa depan kami. Ketika kami bekerja, kami melakukan segala sesuatu bukan hanya untuk kami tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan dalam wujud perbuatan-perbuatan yang hidup bagi sesama. Kami mendoakan ya Tuhan sesama kami yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Kami mendoakan mereka yang telah kehilangan pekerjaan. Berikanlah ya Tuhan arah langkah yang terbaik bagi saudara-saudara kami. Ya Tuhan, Engkau yang maha baik, dari anak-anak sampai kepada orang-orang tua yang telah lanjut usia, ke dalam kuasa kasih-Mu lah Engkau membimbing dan menuntun kami. Kami serahkan pergumulan kami di saat-saat kami sedang menghadapi keadaan yang tidak menentu karena tersebarnya penyakit virus COVID-19 ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami, tetapi Engkau beserta dengan kami. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau berkuasa atas seluruh roda perjalanan bangsa kami ini. Kami mendoakan pemerintah kami. Kami mendoakan Presiden kami, Bapak Jokowi. Kami serahkan agar kuasa kasih Tuhan menyertainya, sehingga bersama-sama dengan para menteri akan melakukan segala sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan tatanan hukum dan undang-undang yang berlaku dalam negara ini. Kami mendoakan wakil-wakil rakyat kami agar Tuhan beserta dengan mereka. Maupun ya Tuhan secara khusus kami berdoa untuk kami dalam provinsi ini dan di dalam kota Surabaya ini. Berkatilah kami dan Engkau memakai kami supaya kami menjadi berkat, penyaluran berkat bagi semua orang. Tuhan yang maha sempurna, biarlah kami dapat mewujudkan damai sejahtera-Mu untuk semua orang. Kami menyerahkan pergumulan-pergumulan kami ya Bapa ke dalam tangan pimpinan-Mu. Secara khusus kami mendoakan saudara-saudari kami yang oleh karena kelemahan tubuh fisik mereka berada di dalam rumah dan kemampuan yang terbatas.
Hanyalah mereka bisa menikmati kebaikan-Mu melalui istri, suami, anak-anak, dan semua yang memperhatikan mereka. Lebih-lebih daripada itu, Roh-Mu akan senantiasa menolong kekasih-kekasih kami, hingga mereka di dalam tempat pembaringan, mereka di dalam tempat istirahat, mereka menikmati segala kebaikan dan penyertaan-Mu itu, ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus kepada kekasih kami, Bapak dan Ibu Lohana Pesi, Bapak S. Widodo, Bapak Miss Nandar, Ibu Ruce Sujianto Foy, Bapak Parengkuan, Bapak Pitoyos Kurmans, Bapak Agus Kristanto, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Grace Maispatela Apitule, Bapak Prasojo, Ibu Silvi Mahulete, Bapak dan Ibu Nikiulu, Bapak Rashid, Ibu Simanjuntak, Ibu Pandeirot Sairang, Bapak Baitanu, dan Ibu Ivone Sendok Semola Sendok. Tuhan sertai mereka semua. Minggu yang berjalan ini, Tuhan memelihara keluarga lepas keluarga dalam semua jemaat kami, khususnya kami berdoa untuk keluarga lepas keluarga, keluarga Bapak Romeo Raja, keluarga Bapak Samuel Sihai Nenia, keluarga Ibu Natalia Alima Dwi Arini, keluarga Ibu Nancy M. Rehata, keluarga Ibu Kustanti Simanjuntak, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Ya Tuhan, Engkau yang maha baik. Lengkapilah kami dengan kuat kuasa-Mu ketika kami menjalani hari-hari hidup di seminggu berjalan ke depan. Tolonglah kami ya Tuhan bersama dengan semua orang dalam gereja GPIB, agar kami dapat mewujudkan pelayanan kami di dalam bulan Pelkes ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang ada pada kami, biarlah ya Tuhan Roh-Mu menggerakkan kami untuk memberi demi mendukung pekerjaan sesama yang membutuhkan pertolongan kami. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudara sesama kami yang di dalam beberapa bulan belakangan ini setia untuk menopang sesama yang berkekurangan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan memberkati perusahaan-perusahaan yang di mana mereka bekerja. Tuhan memberkati perusahaan-perusahaan yang mungkin juga mereka kembangkan. Semuanya ini kiranya nama-Mu dipermuliakan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Sempurnakanlah ya Tuhan seru permohonan kami ini dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan, sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Nya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu.
menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti, memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati, sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat, sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dalam kehidupan-Mu sehari-hari. Bulatkanlah hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup ini dari hari lepas hari. Mari kita memuliakan nama Tuhan Allah kita. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu, untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Sekarang arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, jemaat yang terkasih, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
Jemaat yang terkasih di rumah masing-masing, tetaplah berada di rumah, jagalah kesehatan yang baik, ikutilah setiap anjuran yang disampaikan oleh pemerintah, agar kita semua sehat kuat, dan sekali kelak kita dapat bersama-sama berjumpa dalam rumah Tuhan untuk memuliakan nama-Nya yang kudus. Kami presbiter yang bertugas menyampaikan selamat merayakan Hari Minggu Trinitas. Tuhan memberkati kita.